Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sabahul khair, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu, dan juga jangan lupa kita semua tetap semangat untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, karena mencari ilmu adalah wajib bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan materi aswajah atau ke-NU-an, yaitu babnya tentang selamatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menuntut ilmu. Mari anak-anak sekalian berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran ke-NU-an, yaitu materinya tentang selamatan. Kita semua sering sekali mendengar tentang kata selamatan. Di kampung kita, di desa kita, tetangga kita, bahkan kita sendiri sering menjumpai orang yang melaksanakan selamatan. Selamatan adalah upacara pembacaan doa untuk mengharapkan barokah dari Allah berupa keselamatan, kesejahteraan, ampunan atau rizki yang melimpah. Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi hajat yang berhubungan dengan sesuatu kejadian atau peristiwa tertentu. Misalnya acara pernikahan, acara kehamilan, acara kelahiran, khitanan, dan juga kematian. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih lanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan tentang apa sih dasar dari selamatan itu. Memang selamatan di dalam amaliyah Nahdlatul Ulama itu tidak disebutkan atau diperintahkan langsung dari dasar-dasar atau dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Namun para ulama menjelaskan bahwa kegiatan tasyakuran ini atau selamatan ini adalah suatu yang baik, sesuatu yang mana di dalam kegiatan ini yang dibaca adalah zikir-zikir kepada Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, sehingga para ulama Nahdlatul Ulama memperbolehkan mengadakan acara-acara selamatan ini. Dalil atau dasar dari selamatan ini antara lain yaitu disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman,
Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Anak-anakku sekalian, dari dasar ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang muslim yaitu diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena orang yang hanya bekerja saja, orang yang hanya ikhtiar tenaga saja, itu kalau tidak dibarengi dengan doa, itu termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya saja, tidak membutuhkan Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini, kata Allah, termasuk orang-orang yang sombong. Jadi anak-anakku sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar secara zahir dengan bekerja, dengan belajar, dan juga dibarengi dengan doa. Karena apa? Doa ini juga salah satu ikhtiar kita memohon kepada Allah agar pekerjaan kita bisa barokah, rezeki kita juga barokah, ilmu kita bisa manfaat, mudah menerima pembelajaran seperti kali ini. Lah, ini adalah dibarengi dengan doa. Jadi di dalam Nahdlatul Ulama kita disuruh oleh Allah yaitu ikhtiar secara zahir, bekerja, belajar, sinau, ya. Terus dibarengi dengan doa agar apa yang kita kerjakan itu selalu diberikan oleh kemudahan oleh Allah, dan juga diberi keberkahan oleh Allah, dan juga diberikan kemudahan ilmu yang manfaat. Itu adalah fungsi dari selamatan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan tentang apa saja amalan-amalan atau macam-macam selamatan di dalam Nahdlatul Ulama. Di kalangan warga Nahdlatul Ulama terdapat macam-macam selamatan, yang mana selamatan ini disesuaikan dengan hajat dan tujuannya. Contoh yang pertama yaitu walimatul hamli. Apa walimatul hamli itu? Walimatul hamli itu adalah tasyakuran ibu hamil, atau sering kita mendengar acara tingkepan. Acara tingkepan ada yang 3 bulanan, ada yang 7 bulanan. Nah, itu termasuk tasyakur tentang orang yang hamil, atau orang Jawa menyebutkan dengan istilah tingkepan. Yang kedua yaitu walimatut tasmiyah, yaitu selamatan untuk pemberian nama. Secara setelah melahirkan dapat 7 hari dikasih nama, lah itulah namanya walimatut tasmiyah atau selamatan dalam acara pemberian nama. Yang ketiga ada walimatul arus, yaitu selamatan untuk pernikahan. Jadi kalau tetangga kita, saudara kita yang lagi nikah, itu ada acara yang namanya walimatul arus atau upacara selamatan pernikahan. Yang keempat ada walimatun naki'ah. Walimatul naki'ah ini adalah selamatan bagi orang yang setelah menunaikan ibadah haji. Nah, ini tasyakur, namanya tasyakur atau walimah naki'ah. Bersyukur karena sudah diberikan rezeki oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Lah, itu namanya walimatun naki'ah. Yang kelima adalah selamatan akan mendirikan rumah. Biasanya di kampung kita, tetangga kita, ada orang yang mau
membikin rumah atau mendirikan rumah. Ada istilahnya ngeduk pademi. Nah, ini termasuk salah satu tasakuran atau selamatan mendirikan rumah. Ketika menggali pademi itu, pondasi, itu ada selamatan. Tujuannya apa? Agar nanti diberikan kelancaran oleh Allah, agar rezeki orang yang akan mendirikan rumah itu diberkahi oleh Allah, sehingga bangun mulai awal sampai akhir itu bisa selesai dengan baik. Dan selanjutnya yang keenam yaitu selamatan untuk orang yang meninggal dunia. Kalau mungkin nenek kalian, orang tua kalian yang meninggal dunia, itu ada istilahnya, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, dan juga ada 1 tahun. Setelah 1 tahun, 2 tahun, ada yang namanya yaitu 1000 hari. Nah, itu antara lain istilah-istilah di dalam tasakuran atau selamatan di dalam Nahdlatul Ulama. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Pak Sofirin akan menjelaskan apa saja yang di dalam acara itu yang dibaca. Jadi bacaan apa saja dalam selamatan, yang mana ini harus menyesuaikan hajat dan tujuannya. Misalnya yang pertama Pak Sofir mencontohkan yaitu tentang walimatul hamli. Apa tadi walimatul hamli? Ya, walimatul hamli itu adalah tingkepan kalau istilah orang Jawa. Nah, ini biasanya yaitu membaca surat-surat Maryam atau surat Yusuf, yang mana tujuannya adalah agar si bayi ini mendapatkan keberkahan dari surat itu, sehingga kalau sudah mendapatkan keberkahan dari surat atau ayat dari surat Yusuf atau Maryam, sehingga anaknya itu menjadi anak yang solih dan solihah. Yang kedua yaitu contohnya adalah walimatut tasmiyah, yaitu memberi nama. Biasanya di dalam pemberian nama adik sampean, adik kalian, atau kalian dulu misalnya, itu juga ada acara walimatut tasmiyah, memberi nama, yang mana di dalam acara itu biasanya di dalam golongan Nahdlatul Ulama itu dibacakan sholawat-sholawat atau dibaiyah, yang mana nanti barokah dari sholawat Nabi, bersolawat kepada Nabi itu bisa memberikan barokah kepada kita semua, khususnya kepada si bayi tadi. Ada lagi misalnya, yaitu ketika ada orang yang meninggal dunia, itu juga ada selamatan, ada tahlilan, karena yang dibaca itu tahlil, maka orang Jawa atau kita menyebutnya istilah dengan tahlilan, yang mana biasanya yang dibaca adalah ada surat Yasin, ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, Al-Fatihah, dan juga ayat kursi, dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Ini berdasarkan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini adalah dasar kita diperbolehkan berdoa kepada orang tua atau orang tetangga kita atau orang muslim. Nah, ini diperbolehkan untuk mendoakan si mayit atau orang yang meninggal dunia itu, kita diperbolehkan. Ini adalah dasarnya atau dalilnya, yaitu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman al-ayah. Ini adalah dasar kita diperbolehkan untuk mendoakan almarhum almarhumah, baik saudara
ataupun orang tua kita. Anak-anakku sekalian, selain itu juga kita harus setelah mengadakan selamatan, kita harus mengetahui apa saja manfaat selamatan itu. Manfaat selamatan itu diantaranya yang pertama yaitu merupakan salah satu rasa syukur kepada Allah dan juga suatu dakwah Islamiyah, karena dalam acara tersebut diadakan ada ceramah agama, ada bacaan thayyibah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ini adalah rasa syukur kita kepada Allah karena sudah dikasihkan rezeki oleh Allah, dan juga sebagai dakwah Islamiyah karena di dalam acara itu ada ceramah agama yang mana akan membahas tentang agama-agama atau membahas tentang acara itu apa manfaat dan segi-segi positif dari acara itu. Yang kedua, manfaatnya adalah selamatan merupakan tanda kepada Allah segala nikmat dan karunia-Nya. Kita karena sudah dikasihkan kesehatan, dikasihkan rezeki, diberikan orang yang sempurna, itu kita rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mengadakan selamatan. Selamatan dapat juga merekatkan tali persaudaraan antara sesama keluarga dan anggota masyarakat. Karena apa? Di dalam tasyakuran, di dalam selamatan itu biasanya kita mendatangkan atau mengundang saudara, mengundang tetangga kita, famili kita, tokoh-tokoh masyarakat dan juga orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu dengan acara selamatan ini akan membawa lebih rekat lagi tali silaturahmi, tali persaudaraan di antara sesama muslim, sesama keluarga dan juga semua anggota masyarakat. Yang keempat yaitu doa yang dilakukan secara berjamaah itu lebih terkabul dibanding berdoa sendiri. Ini Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kalau kita berdoa berjamaah bareng-bareng sampai ada 40 orang Islam, maka di salah satu 40 itu ada seorang wali, sehingga insya Allah doa kita akan diijabahi, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu selamatan untuk orang yang meninggal dunia, dapat mengingatkan kita tentang kematian yang pasti terjadi. Jadi ketika kita mendatangi selamatan orang meninggal dunia, itu mengingatkan kita, diri kita bahwa apa? Nanti kita akan juga meninggal dunia juga. Setiap benda yang mati, setiap makhluk yang hidup, maka nanti akan dipanggil atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dengan mendatangi tahlilan, takziah atau menjenguk orang yang meninggal dunia, itu mengingatkan kepada diri kita nanti kita akan seperti itu, sehingga apa? Menimbulkan jiwa kita nggak sombong, nggak mentang-mentang pinter, nggak mentang-mentang kaya, ujung-ujungnya juga kita meninggal dunia juga. Yang keenam yaitu bacaan-bacaan dalam selamatan dapat menjadikan kesejukan rohani dalam menghadapi kehidupan modern ini. Kita zaman sekarang ini sering mendengar musik-musik yang gak ada manfaatnya, ya, nyanyian-nyanyian sing gak ada maknanya. Lah, lebih baik mendengarkan baca-bacaan kalimat thayyibah, baca-bacaan Al-Quran, sehingga efek dari bacaan Al-Quran itu bisa menenteramkan hati kita. Dan yang ketujuh yaitu hidangan dalam selamatan itu merupakan sedekah dari sahibul hajat yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan dan terhindar dari mala bahaya, atau istilahnya orang Jawa adalah nolak bala.
Jadi misalnya di dalam selamat itu ada makanan, ada hidangan. Lah, itu adalah sedekah dari orang yang punya hajat, yang mana tujuannya itu agar orang yang punya hajat itu terhindar dari bahaya, nolak balak dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dan tujuan dari selamatan. Anakku sekali, yang terakhir, Pak Sofirin memberikan tugas kepada kalian semua untuk dikerjakan di rumah, dan jangan lupa dikirim ke Pak Sofirin. Yang pertama yaitu apa pengertian selamatan itu, yang sudah dijelaskan Pak Sofirin tadi. Yang kedua, sebutkan dalil tentang selamatan, yaitu dalil atau dasar tentang selamatan yang menjelaskan tentang selamatan. Yang ketiga, sebutkan macam-macam selamatan apa saja. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sofirin. Yang keempat, tulislah surat Al-Hasyr ayat 10 dan juga artinya. Sampai tulis dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan apa saja manfaat selamatan itu. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran dari Pak Sofirin tentang Quran hadis, yaitu menjelaskan tentang selamatan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini, kali ini, diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Pesan dari Pak Sofirin, jaga kesehatan kalian di rumah, tetap semangat, dan juga perlu diingat bahwa pembelajaran ke-NU-an Aswaja dari Pak Sofirin ini insya Allah akan semakin lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.